kita mau ngebahas masalah si siapa ya? Inisial. Eh, Sebut namanya lu mau enggak, ini kan yang kemarin itu apa yang ngomong mulai dari mana nih? Tolong Dilan. Mau mulai dari mana? Tolong Dilan. Enggak, ini mau mulai dari mana? Kenapa sih lu? Woi, kasih. Enggak, ini mau mulai dari mana dulu ya? Iya, isunya katanya ini tiba-tiba adalah gitu konten kreator yang tiba-tiba pakai thumbnailnya Bang Budi gitu. Jadiin meta buat di channelnya, buat ngangkat channelnya ibaratnya gitu. Dan terus dipakai tanpa izin dia ya Bang. Ya, sedemikian. Oh, itu. Ya. Enggak, itu. Gua pertama kali ngeliat. Gua kira channel Budi. Dan gua kira maksudnya itu editor atau apa udah izin. Oh, ternyata belum izin ya? Belum izin. Awalnya belum izin. Sampai jutaan loh viewsnya dan AdSense-nya juga banyak loh. Itu harusnya kamu dapat royalti. Karena kalau di undang-undang copyright atau undang-undang hak cipta, kalau lu ngelaporin video seperti ini pakai muka lu tanpa izin, itu bisa denda 500 juta. Wow. Nah, itu bisa masuk ke UITE, undang-undang hak cipta. Kemarin gue baru lihat kebetulan, karena kan ada yang pakai muka gue juga, tapi ya gue sih nggak mau sampai laporin lah, nggak perlu lah sebenarnya apa-apa masuk ke polisi ya kan. Karena kan kita di YouTube ini namanya internet, itu wajar. Siapa sih yang nggak pernah dikatain di sini ya kan? Vulgar udah pasti pernah dikatain, karena game yang nge-lag pasti yang kena vulgar. Sampai dikatain, woi, lu enak-enakan pacaran lu. Bukan yang benerin kan lu dasar monyet, apa semua ya kan. Dikatain monyet segala ya kan. Tapi ya maksudnya di internet itu orang nggak mungkin semuanya suka sama kita gak sih? Ini kalau dari gue ya. Pasti kan ada yang nggak suka. Pasti juga ada yang pengen naik dengan cara menjatuhkan kita semua. Ya, tapi selama itu masih normal, selama itu nggak rasis, selama itu bukan ancaman atau ancaman apa ya? Ancaman kita mau dianiaya atau apa ya? Ya kekerasan dan lain-lain. Itu wajar gak sih? Maksudnya emang lu mau ngelaporin semua orang yang ngatain kita, nanti yang nonton kita siapa? Ya kan? Betul juga. Iya kan? Betul dong kalau dari gue. Oke. Berarti kemarin tuh yang masalah thumbnail ya Bang Mujel. Ya, dari ya tanggapanku udah mulai dari dulu dari yang pada waktu itu. Nah, jadi yang lagi live streaming, viewer pada nanya, bang, ini bang. Jadi kayak semua dari live chat mereka itu kadang kita membaca masuk ke ini juga loh, kayak apa? Suatu pikiran juga. Nah, itu. Ya, jadi kalau ku tengok anak ini kok pakai muka orang gitu kan. Jadi ya karena kan baru beberapa bulan yang lalu ya Bang ya kalau nggak salah. Iya, itulah langsung ku cetuskan. Pakai muka orang yuk biar trending ya. Aku kira abang collab sama dia Bang, masalahnya. Mana ada, aku aja nggak kenal. Siapa? Nggak kenal. Siapa? Makanya awal ya maksudnya baru lah ya bisa dibilang ya. Aku aja nggak kenal. Baru bulan kalau nggak salah. Nah makanya dari situ juga ya bukan Bang Budi doang sih yang dipakai mukanya ya. Gue juga ngeliat juga ada banyak gitu kan. Ada Not yang sama satu manajemen sama gue juga. Ada Regi, ya mungkin kalau Regi udah izin ya karena kemarin udah collab juga. Nah kalau Bang FDW izin nggak sama Bang FDW kemarin? Enggak sih. Nggak izin juga. Nah itu sebenarnya salah. Kan maksudnya dari kita juga, kita kan nggak ada pikiran mau ngelaporin ke polisi kan, ngapain kan? Maksudnya ya udahlah mungkin ya itu cara dia untuk naik pakai muka orang gitu. Iya. Nah, normal-normal saja gitu kan. Enggak, kita tanya aja ke FDW kira-kira kalau misalkan seandainya ada YouTuber yang kayak gunain muka kayak FDW gitu buat di kontennya, kira-kira sebenarnya diizinin nggak sih sebenarnya tanpa harus minta izin ke FDW-nya? Sebenarnya kalau Sebenarnya sih ya nggak apa-apa sih, tapi ya
nggak apa-apa. Soalnya kan ya namanya ini kan dunia internet ya kan. Iya. Semua orang tuh pasti pernah gini kan. Iya. Tapi yang masalahnya kayak Bang Dilan tadi tuh, kenapa harus apa-apa bawa ke polisi dan seakan-akan ya apa ya, seakan-akan dia yang tersakiti gitu. Ngapain sih begitu, kita kan main game aja lah, ya kan. Ya perihal masalah ngomong settingan, siapa sih yang gak dikomen sama penonton ya kan untuk bikin konten serupa, yaitu prank global. Gue tau pertama kali prank global adalah konten kayak Mas pakai Z. Itu yang namanya dia dulu bikinnya namanya bukan prank global, tapi random ranked squad. Itu konten prank global pertama menurut gua. Dan itu mostly kayak Mas saya ngaku kalau itu settingan. Karena nggak mungkin setiap ketemu squad random itu bakalan seseru itu, nggak mungkin. Kayak Mas sendiri ngomong kok di YouTube. Ya kadang sering disetting lah, dia bilang gitu. Ini kita wakilin aja, mungkin kayak Masnya nggak ada ya. Ya dibilang original banget enggak, karena semua di YouTube ya kita jujur aja nggak ada yang 100% original bro, ya kan, kita buat video tiap hari. Tapi ya kan itu kan bukan masalah besar, kenapa dijadiin besar? Ya maksudnya gini loh, kita pasti kan ada yang ngomentarin gue juga ya masalah Sultan, Diamond KW lah, bla bla bla, konflik lah, itu kan menuduh dan lain-lain. Tapi kan ya itu wajar, pasti ada yang juga kan, ngatain frontal mungkin jagonya di konten doang, ngantain Budi pasti ada juga. Budi udah berubah sekarang, kerjaannya nyindir orang lah, apa kerjaannya apalah, terus namanya Budi gak lucu lah, editannya ngikutin YouTuber inilah, ngikutin inilah. Semua kan pasti ada lah masanya dikatain. Kayak misalnya kemarin Bug Factor yang disalahin Randy Ranger lah, padahal dia kontennya bug ya untuk biar Garena lihat dan di fix, bukan untuk ditiru. Bener dong. Dari gue gitu aja sih ya. Semua komentar seperti itu lu harus siap kalau lu ingin jadi konten kreator. Karena semua yang nonton lu itu belum tentu semuanya suka sama lu. Masa yang gak suka semuanya mau dilaporin polisi sih? Kalau bisa settingan tapi menghibur. Dengan alasan notabene gini, ini untuk menghibur kalian semua. Terus cerita gua dulu cuma orang susah yang pengen jadi YouTuber. Kita semua juga gak sih? Kita juga dulu susah. Wajar lah. Kita semua ya sama lah kayak gitu kan. Ya nggak lagi live streaming, coknya dicabut, mati. Udah mau ngomong apa gitu di situ? Udah tepau. Nah ini lagi untuk masalah di TK ya, di TK itu, aduh. Nih ya, aku jelasin ya. TK itu apa? Apa? Jadi di platform itu banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan satu sama lain. Misalnya nih, aku tuh kemarin tuh ngomong di live streaming SG kok kayu. Itu semua itu bukan aku untuk menjatuhkan orang yang player miskin gitu, enggak ada. Tujuannya itu aku lagi membahas kayak gini. Ya udah itu di-cut gitu, langsung di-cut. Itu enggak ada untuk ngomong menjatuhkan, enggak ada. Nah, itu. Terus kalian lagi ada yang bilang, "Bang, kok enggak prank global?" Ya itulah aku bilang, aku enggak mau membodohi penontonku. Itu konten pembodohan. Udah. Yang itu menurut aku. Iyalah, itu kan opini. Apa itu menurut aku? Iya. Menurut orang yang lain Budi juga nggak nyebut nama loh, nggak nyebut nama siapapun. Tapi yang itu nyebut di akhir. Terus pakai orang lain, pintar nyebutnya ya kan? Ya soalnya gini, Bang Budi di mata gue kan dia kan udah gue di situ tuh pernah kan gue penjelasannya Bang Budi soal kayak gitu. Jadi Bang Budi ini dia ngejelasinnya udah jelas kalau karena viewernya kan kalian pernah kan Ji, kayak di viewer kalian kayak ada yang komen, "Bang, prank global juga dong Bang," gitu. Kan pasti ada komen gitu ya. Semua YouTuber pribadi komen seperti itu gak sih kalau lagi meta, ada konten meta? Pasti ya. Nah makanya Gue sampai nyoba juga. Gue nyoba dan gue ngerasain pasti dikenal tetap. Gue sampai keluar gue sampai pakai akun kedua gue tetap dikenalin. percuma. Inilah lu nggak gini. Jadi yang Bang Budi bilang di sini, yang Bang Budi kayak garis bawahi di sini, dia itu nggak pingin bikin prank global settingan karena dia tahu sendiri gimana susahnya prank global. Nah makanya dia bilang
ke viewernya kayak begitu gitu loh. Jadi dia nggak bilangin ke yang lain kalau mereka itu ngelakuin prank global settingan, tapi dia memperkuat dirinya kalau dia itu nggak mau bikin prank global settingan karena di mata dia emang susah juga gitu loh. Dan terus dia tahu gitu loh kalau emang susah beneran gitu. Jadi dan nggak mau ngebodohin viewernya dengan kata settingan gitu. Kalau prank doang ya nggak ada masalah sama aku, tapi kalau ada kata settingan, nah ini yang agak di permasalahan sedikit gitu loh. Cuman ya balik lagi ke viewernya juga sih, karena kalau misalkan memang mereka ingin gitu loh dengan konten-konten kayak gini ya, berarti mereka relate dengan konten-konten yang dimana kayak nggak ngasih realitanya gitu loh. Dia gitu. Ya kalau dari kita kan maksudnya gini, kita ngomongin settingan, ya semua dari kita, konten kita juga pasti kan settingan. Maksudnya settingan ya kita udah berkonsep di setting dulu di awal gitu kan. Ya tapi kita nggak bohongin